seketika dan terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah aku, YHWH, Yahweh. Nah, jadi pertama kali saya mendengar nama Allah itu Yahweh, YHWH, nama keramatnya Tuhan. Nah, setelah itu akulah aku, YHWH, aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah aku, Yahweh. Saya ketemu Yesus sendiri tahun 93. Nah, saya tidak bisa lihat wajahnya terang benderang. Dan dia berkata apa? Sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Nah, saya kaget saya. Nah, sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah Yesua Hamasia. Langsung tunjukkan lubang pakunya ada di sini. Saya bingung karena selama gambar-gambar kan selalu di sini. Betul? Betul? Tapi pada waktu dia ketemu saya, dia tunjukkan gini di sini. Nah, di situ saya bertobat. Maukah engkau percaya padaku? Ada satu kekuatan aneh yang bikin saya ngomong aku percaya gitu dah. Langsung ilmu saya hilang dah. Nah, saya singkat aja. Setelah itu Tuhan Yesus gini, langsung gini, hilang. Nah, di situ saya bertobat, dikirimlah saya ke sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab di gereja Sidang Jemaat Allah, lulus tahun 96, ranking 4, murid tinggal 4. Itu kesaksian saya, dan besok kita akan bahas tentang cara mengalahkan ilmu hitam. Boleh enggak saya tambah sebentar Pak Gilbert? Tahu enggak saudara, Pontianak ini saya memiliki kesan tersendiri dalam hidup saya. Kenapa? Tahun 93 saya baru bertobat, sembuh dari hilang ingatan, baru 1 bulan sembuh. Saya langsung sekolah Alkitab. Sama sekolah Alkitab, gereja Sidang Jemaat Allah, Pendeta Pontas Pardede, saya dikirim di pedalaman. Baru bertobat. Saya masih ingat, saya dari Solo ke Semarang, naik kapal Binaya. Nah, itu tahun 93, baru bertobat, baru sembuh. Baru sembuh sebulan. Nah, itu dikirim ke sini. Dan saya masih ingat itu kapal barang. Di situ ada bebek, ayam, kumpul jadi satu. Nah, saya ada di kapal itu. 2 malam saya masih ingat. Nyampe mabok, saudara. Setelah itu, dari Pontianak, saya menuju Singkawang. Nah, waktu itu di perjalanan, Tuhan bicara sama saya jelas sekali. Yaitu, kalau Tuhan menekuk langit, melangkah ke bumi. Saya kaget, apa artinya itu? Saya baru bertobat ya. Menekuk langit, melangkah ke bumi. Artinya apa? Di jalan di angkot itu saudara. Nah, sampailah saya di Singkawang. Di jalan pokoknya di pasar ikan. Gereja Sidang Jemaat Allah namanya Pendeta Matius Mau. Nah, waktu itu saya doa di situ. Saya kira saya ada di Singkawang. Enggak taunya apa? Saya diutus di pedalaman. Waktu itu saya masih ingat itu di daerah Sedane, Sinapit, Sejaro. Dan itu ada daerah atas lagi namanya Songkong. Pernah dengar? Nah, coba yang pernah tahu itu angkat tangan. Nah, tahu ya? Wah, di situ dikasih tahu banyak ilmu hitamnya. Dan di situ katanya ada suku ada yang masih kanibal. Orang makan orang. Dan waktu itu ada budaya Kayau menggal kepala. Yang tahu suku itu angkat tangan coba. Tinggi-tinggi yang tahu suku itu. Wah, ada ya. Saya ada di situ Pak Pendeta.
Apa yang terjadi? Saya satu malam jalan kaki. Waktu satu malam jalan kaki, itu tidak boleh pakai benda penerang. Jadi saya hanya merayap gini toh. Nah waktu itu saudara, satu malam jalan kaki. Bayangin, baru 1 bulan bertobat, 1 bulan sembuh. Bayangin, langsung ke tempat itu. Dan tiba-tiba ada suara lagi, aku melatih engkau berperang. Nah, di situ saudara, saya masuklah ke satu pedalaman. Saya masih ingat saudara, udah hidup susah, dikirimin mando terbang. Tiba-tiba ada mando terbang, peng 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 di pedalaman itu, saudara. Saya doa dalam nama Yesus, mando itu jatuh, saudara. Tiba-tiba datang anak muda. Gimana ilmu daya? Saya ngomong sama dia, itu ilmu saya waktu saya SD. Memang saya SD mainnya gitu semua. Nah, saya baru bertobat, saudara. Diceritakanlah sama kepala suku, sama kepala adatnya. Besoknya dikirim lagi. Itu guci-guci terbang semua. Saudara. Wah, langsung saya doa dalam nama Yesus, jatuh semua. Datang anak muda itu lagi. Gimana ilmu daya? Itu ilmu saya waktu SMP. Wah. Memang saya mainannya sejak kecil itu, saudara. Nah, baru bertobat, saudara. Nah, hari Minggu saya masih ingat, itu ada tempat kebaktian kecil gitu, saudara. Itu enggak ada jemaatnya. Jadi yang mimpin pujian saya, yang khotbah saya, yang ngedekal saya, semua saya. Dan jemaatnya hanya 1 orang. Jadi kolektornya berapa tahu. Dan apa yang terjadi? Enggak ada jemaatnya waktu itu. Wong itu tempatnya terpencil gitu, rumahnya di atas pohon. Ini yang gini, tiba-tiba kok banyak kerumunan, banyak gitu. Nah, mangkok merah berjalan. Jalan. Nah, kok datang banyak orang kampung. Gitu. Nah, saya kan enggak tahu, tak kira kebaktian. Nah, masuklah di tempat kebaktian. Wah, dalam hati saya, wah penuh tempatnya. Lah kenapa? Nah, jemaatnya 1 orang toh. Nah, kepala suku, kepala adat memandang saya gini. Dia ngejak saya bertarung. Lah, saya baru bertobat. Ya saya layanin. Saya dia tatap mata saya tatap mata dia. Tatap-tatapan gini terus. Saya doa dalam nama Yesus. Kepala suku, kepala adat langsung jatuh, roboh. Saya masih ingat tuh satu kampung gini semua. Kampung. Itu tahun 93. Itu Pak Matius mau gereja sidang jemaat Allah tahu saat itu. Yang robos pedalaman mendekati Sungkung. Itu saya tahun 93. Makanya begitu menginjakkan kaki ini kembali saya ingat itu. Dan apa yang terjadi? Itu baptis setiap hari, capek itu saudara. Setiap hari. Itu jadi saya nerobos itu tahun 93. Nah, saya berharap tempat pedalaman itu saya akan datang kembali. Saya mau lihat wujudnya sekarang gimana. Itu daerah ini, mungkin saudara yang ini belum tahu daerah situ ya. Itu jadi itu dari Sanggoledo, itu masih jalan kaki. 1 malam. Dan puji Tuhan, jadi bayangin baru bertobat langsung dikirim ke sana. Dan itu semua adalah anugerah